Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa Bu Hani selalu jarang untuk nge-zoom ya. Ini saya selalu akan masuk dalam metode Scalza. Jadi silahkan nanti kalau sudah ada materi saya di Scalza, otomatis saya tidak akan melakukan zoom lagi gitu ya. Ya, untuk materi hari ini saya akan masuk dengan kebutuhan nutrisi ya. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, kalau kita belajar tentang nutrisi ini pasti senang ya, karena hubungannya dengan makanan dan lain sebagainya gitu ya. Bentar. Ya, oke. Konsep dan kebutuhan nutrisi kita akan mempelajari materi ini di pertemuan hari ini. Jadi silahkan, nanti ini ada sekitar 49 slide gitu ya, silahkan diperhatikan terkait dengan ketika memenuhi kebutuhan dasar pasien itu kita juga harus memperhatikan segala aspek, terutama dari segi nutrisi, karena nutrisi juga banyak mempengaruhi aktivitas yang lainnya gitu ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan nutrisi ya? Nutrien atau nutrisi adalah elemen penting untuk proses dan fungsi tubuh. Nanti kita akan membahas terkait dengan air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi ini adalah komponen yang ada dalam nutrisi tersebut. Kemudian menurut Stacy ya, berkaitan dengan nutrisi itu kita harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan kalori. Jadi berapa kalori yang kita asup itu adalah berkaitan dengan unit energi dari makanan, berkaitan dengan perkembangan metode pemecahan makanan menjadi protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi dari sumber makanan yang kita cerna tadi itu akan dipecah menjadi seberapa kalori yang dihasilkan. Nah, nutrisi ini setelah masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses metabolisme untuk mengubah protein, karbohidrat, dan lemak tadi menjadi berapa kalori, itu disebut dengan proses metabolisme. Nah, sumber makanan tadi dibagi menjadi 6 kategori zat makanan, yaitu air, karbohidrat, lemak, dan vitamin serta mineral. Nah, ini tadi kita sekilas sudah membahas tentang metabolisme. Apa sih metabolisme yang dimaksud tadi gitu ya? Jadi metabolisme adalah semua reaksi biokimia dalam sel tubuh. Ini nanti metabolisme dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme, di mana laju metabolisme dasar adalah merupakan kebutuhan energi seseorang pada tingkat yang terendah. Nah, penggunaan energi basal ini terjadi pada aktivitas, penyakit, kondisi cedera, saat kita demam, saat kita mengalami infeksi, kelaparan. Nah, penggunaan energi basal ini diukur dengan BEE atau basal energy expenditure. Bagaimana cara mengukur basal energy expenditure ini? Jadi untuk menentukan BEE ini kita menggunakan rumus. Jadi pada pria dan wanita BEE-nya berbeda cara perhitungannya. Pada wanita base energi expenditure itu dihitung ini 65,5 ya, bukan 65,5 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,7 kali tinggi badan dikurangi 4 kali 7 dikalikan umur. Nah, kenapa berbeda? Kenapa laki-laki itu patokannya 66? Ini berkaitan dengan pengalinya juga besar. Jadi energi yang dibutuhkan oleh laki-laki itu akan lebih besar dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk perempuan. Nah, di sini rumus BE tersebut ada keterangannya, di mana berat badan ini diukur dalam kilogram, tinggi badan diukur dalam sentimeter, dan umur ini diukur dalam tahun, bukan bulan ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis makanan berdasarkan sumber energinya tadi. Yang pertama kita bahas adalah karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat yang pertama adalah sumber utama bahan bakar otot, eritrosit, leukosit, medula renal. Nah, karbohidrat tersebut
ini merupakan bahan bakar yang digunakan untuk otot dan eritrosit tadi, sehingga kalau kita misalnya rendah karbohidratnya sering kita menjadi kurang energi di otak ya, jadi otaknya jadi lemot dan lain sebagainya, ototnya jadi kecil dan lain sebagainya, walaupun mungkin sumber utama otot itu bisa lebih banyak di protein ya. Sumber dari karbohidrat tersebut seperti yang digambar ini ada roti, jenis roti-rotian, kemudian sereal, kentang, nasi, dan lain sebagainya. Ini ada apel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kebutuhan nutrisi untuk dari jenis karbohidrat ini adalah diperoleh dari 35 sampai 40 kilokalori per kilogram berat badan dalam 24 jam. Nah, karbohidrat ini akan disimpan di hati, di otot sebagai glikogen, dan kelebihannya disimpan dalam lemak, disimpan dalam bentuk lemak. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi monosakarida yaitu dekstrosa, fruktosa, dan galaktosa, disakarida yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa, serta polisakarida yaitu selulosa dan lignin. Proses utama metabolisme karbohidrat adalah glikogenesis, dan gluconeogenesis. Nah, nanti silakan dicari apa itu glikogenolysis, pemecahan glikogen, kemudian glikogenesis, gluconeogenesis. Apa silakan dicari. Mungkin kalian akan belajar nanti di gizi di semester 3. Sekarang kita akan membahas tentang protein. Ini seperti di gambar, asik ya. Ini ada sumber protein hewani dan nabati. Hewani itu ada daging, ada ikan, ada ayam, kemudian dari kacang-kacangan. Kalau dari protein nabatinya brokoli dan sebagainya. Fungsi protein ini adalah sumber energi, sumber nitrogen, mensintesis jaringan tubuh dalam pertumbuhan dan pemeliharaan serta perbaikan. Jadi kalau kita mengalami sakit itu sebaiknya jaringan, trauma jaringan atau sakit yang berhubungan dengan diskontinuitas jaringan, ada sayatan, operasi dan lain sebagainya, memang disarankan lebih banyak mengkonsumsi protein. Nah, apalagi di masa pertumbuhan ini proteinnya harus tinggi. Bentuk protein paling sederhana adalah asam amino. Ya, asam amino ini ada yang esensial, semi esensial, dan non esensial. Nah, sumber esensial protein ini dari daging, hewan ternak, susu, dan telur. Sedangkan yang non esensial ini dari kacang-kacang polong dan sayuran. Protein sederhana itu ada albumin dan insulin, ini berikatan dengan lemak membentuk lipoprotein. Nah, protein akan mengalami anabolisme menjadi jaringan hormon dan enzim atau dipecah ya, dan katabolismenya, pemecahannya menjadi gluconeogenesis. 1 gram protein ini menghasilkan 4 kilokalori. Asupan sama dengan karbohidrat ya, kalau lemak kan 9 kilokalori. Nah, asupan protein ini akan mengakibatkan keseimbangan nutrisen dan pada ibu hamil, pertumbuhan dan penyembuhan luka. Ini sangat penting sekali karena ini akan membuat mereka bertahan ya, dan bagus gitu lah. Asupan protein ini untuk menjaga, jika asupan protein ini lebih maka keseimbangan nitrogen akan bagus, dan ini biasanya dibutuhkan untuk ibu hamil, masa pertumbuhan dan penyembuhan luka. Sedangkan jika asupan proteinnya ini kurang, ini keseimbangan nitrogen ini akan menjadi kurang juga, sehingga akan mudah terjadinya infeksi, mudah terjadinya demam, kelaparan, dan cedera. Nah, kebutuhan dari protein ini atau nitrogen ini 0,2 gram per kilogram berat badan per hari, diekuivalenkan dengan kebutuhan protein yaitu sama dengan 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Sudah paham ya sekarang kenapa kita selain karbo itu juga, jadi kalau makan itu, kalau mie ya jangan dicampur mie dengan nasi saja, tapi ada telur dan lain sebagainya untuk keseimbangan. Nah, ini lemak. Kita akan membahas tentang lemak. Lemak ini fungsinya adalah penghasil utama energi tubuh, yaitu nutrien padat dan paling berkalori. 1 gram lemak ini yang menghasilkan 9 kilokalori. Ini akan membentuk lipid dari trigliserida dan asam lemak yang disebut dengan lipogenesis. Sumber dari lemak itu ada lemak hewani yang mengandung asam lemak jenuh,
dan lemak nabati yang mengandung asam lemak tak jenuh. Lipid atau lemak ini bisa jika berlebihan mengakibatkan penyakit jantung koroner dan kanker. Nah, kebutuhan lemak ini adalah 2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi hati-hati, ada juga yang diet rendah karbo tetapi tinggi lemak, itu bisa menyebabkan tadi malah justru terjadinya kanker ya. Nah, ketika kita membahas air, kemarin kita sudah membahas tentang cairan dan elektrolit ya, bahwa air ini menyusun 60-70% berat badan. Kebutuhannya adalah 39 sampai dengan 35 ml per kilogram berat badan per hari pada kondisi normal. Nah, ini sumber air ini ada dari air sendiri, buah segar dan sayuran. Nah, ini akan meningkat kebutuhannya pada kondisi demam, penurunan cairan gastrointestinal, kemudian adanya penyakit jantung, pernafasan yang berlebihan, dan penyakit ginjal serta hati. Oke, ketika saya sebutkan vitamin, apa yang akan Anda pikirkan? Mungkin buah-buahan, sayuran hijau dan lain sebagainya gitu ya. Ya, memang isi sepiring kita itu harus ada komposisi vitamin dan mineral ya. Nah, vitamin ini kita dapatkan dalam tadi sayuran hijau dan buah-buahan. Vitamin ini penting dalam penggunaan komponen nutrisi, yaitu untuk katalis dan biokimia dan reaksi biokim. Dibagi menjadi vitamin yang larut air, yaitu vitamin C dan B kompleks, serta vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, K, singkatannya AD. Toksisitas dapat terjadi atau dapat dihasilkan dari dosis vitamin yang bersifat besar yang sumbernya sintetik, jumlah yang berlebihan pada makanan yang diperkaya, dan diet yang mencakup banyaknya asupan minyak hati ikan. Jadi hati-hati dengan toksisitas ini. Toksik keracunan ini misalnya terlalu banyak makan makanan yang mengandung minyak hati ikan ya, atau berlebihan dalam vitamin. Jadi vitamin makanan itu harus sesuai dosis. Misalnya kita mengkonsumsi vitamin penambah nafsu makan dan lain sebagainya, itu harus ditakar berdasarkan berat badan dan lain sebagainya supaya tidak terjadi toksisitas. Fungsi vitamin fungsinya adalah untuk menangkal radikal bebas ya. Contohnya adalah vitamin A, C, dan E. Nah, kita akan membahas sekarang vitamin C terlebih dahulu atau asam askorbat. Fungsinya adalah pembentukan sel darah merah, metabolisme asam amino, integritas dinding kapiler. Kekurangan vitamin C ini akan menyebabkan luka sukar sembuh, perdarahan, memar, dan gigi tanggal. Sedangkan kalau kelebihan ini bisa menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Sumber dari vitamin ini adalah jeruk, kentang, kubis, tomat, brokoli, stroberi, belewah, dan cabai hijau. Jadi bagi yang suka pedas silahkan, karena vitamin di cabai hijau itu vitamin C nya juga tinggi, bahkan lebih dari yang di jeruk gitu. Ini vitamin B kompleks terdiri dari B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B6 pyridoxine, dan B12 kobalamin. Fungsi dari vitamin B kompleks ini adalah komponen enzim, metabolisme nutrien, sintesis lemak, sintesis asam amino esensial, dan pembentukan RNA dan DNA. Kalau kekurangan, ini bisa menyebabkan kekurangan vitamin B kompleks ini menjadi beri-beri, fotofobia, dermatitis, iritabilitas, anemia, gangguan neurologis. Kalau kelebihan, vitamin B kompleks menyebabkan kerusakan syaraf, diare, dan insomnia. Tidak bisa tidur. Nah, sekarang kita akan bahas tentang vitamin A. Fungsi dari vitamin A adalah pemeliharaan akuisitas visual atau ketajaman mata, pemeliharaan jaringan epitel. Sumber dari vitamin A ini bisa dari susu murni, telur, sayur berdaun hijau, minyak hati ikan, dan hati. Jika seseorang kekurangan vitamin A, ini bisa menyebabkan kebutaan pada malam hari, kulit menjadi kasar. Jika berlebihan, rambut bisa menjadi rontok, nyeri tulang sendi. Vitamin D ini fungsinya adalah untuk penyerapan dan penggunaan kalsium pada pertumbuhan tulang. Sumbernya adalah cahaya matahari dan margarin. Jika kekurangan, bisa terjadi osteomalacia, pertumbuhan gigi terhambat. Jika kelebihan, ini bisa menyebabkan
kekurangan nafsu makan, mual, kegagalan pertumbuhan. Vitamin E ini adalah fungsinya untuk perlindungan vitamin A, C, dan asam lemak tak jenuh dari oksidasi. Sumbernya ada dari minyak sayur, daging, susu, dan telur. Jika seseorang mengalami kekurangan vitamin E, ini bisa meningkatkan hemolisis sel darah merah dan anemia makrositik. Jadi dia mengalami yang namanya kurang sel darah merah ya. Dan jika kelebihan, ini memperpanjang waktu protombin dan nyeri otot, bisa menyebabkan nyeri otot dan penjendelan darah. Vitamin K terakhir dari ADEK itu fungsinya membentukkan protombin untuk pembentukan darah. Sumbernya bisa dari hati dan sayuran hijau. Jika Anda kekurangan vitamin K, ini bisa menyebabkan waktu pembekuan menjadi lama dan penyakit hemoragi pada bayi baru lahir, penyakit darah ya. Jika kelebihan, ini bisa menyebabkan muntah, hiperbilirubinemia pada bayi. Nah, di bahasannya sekarang kita akan membahas tentang mineral. Apa sih mineral itu fungsinya? Mineral digunakan sebagai bahan katalis, yaitu katalis itu mediator untuk reaksi biokimia. Jadi kalau mineral itu kan ada makromineral dan ada mikromineral. Makro itu kebutuhannya adalah lebih dari 100 mikrogram pada kalsium, magnesium, dan potasium. Sedangkan pada elemen renik ini kebutuhannya adalah kurang dari 100 mikrogram dari kofrum, vitamin F, I, zat besi, dan zinc, fosfor ya. Kalsium ini digunakan untuk kontraksi serat otot. Sumbernya adalah susu, ikan, sayur, tulang yang dapat dimakan. Tulang yang dapat dimakan itu misalnya apa? Tulang ayam bagian cekernya ya, misalnya. Mungkin juga makan dada gitu ya, bisa ya, ceker, kemudian pala. Ini adalah sumber kalsiumnya. Sedangkan magnesium atau mangan fungsinya adalah untuk pemeliharaan aktivitas saraf. Sumbernya dari padi-padian, kacang, dan polong-polongan. Padi itu berarti dari beras, gandum, dan lain sebagainya. Kalau kacang-kacangan ya kalau polong-polongan ya, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah gitu dan lain sebagainya. Nah, zat fosfor ini adalah digunakan sebagai pembentukan tulang dan gigi. Didapatkan dari daging, terutama daging sapi, buncis, kacang panjang yang kering. Kufrum ini adalah digunakan untuk pembentukan hemoglobin. Sumbernya adalah di hati, ginjal, kerang, dan kismis. Siapa yang rajin makan kerang, ini ya, manfaatnya bagus untuk pembentukan HB ya. Florida ini digunakan untuk pencahayaan karies dentis. Ini sumbernya dari seafood, odol ya, penyegar mulut. Yodium ini merupakan komponen dasar hormon tiroid. Sumbernya dari garam, zat pewarna, dan zat tambahan makanan. Fe ini fungsinya sebagai sintesis antibodi. Sumbernya dari hati, daging, dan hati serta daging yang tidak berlemak. Zinc ini pembentukan enzim dan insulin, dia terdapat dalam tiram dan hati. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagaimana anjuran diet itu. Dalam piramida makanan, maka makanan itu disesuaikan dengan menggunakan panduan makanan dari Amerika. Panduan makanan Kanada untuk makanan sehat bisa juga digunakan. USA Food Guide Pyramid atau USDA Human Nutrition Information. Ini contohnya ya, piramida panduan makanan berdasarkan USA. Jadi makanan yang paling banyak itu dari karbohidrat, itu bread, cereal, dan potatoes, kentang. Komposisi di atasnya, kemudian milk, cheese, and dairy milk, ini dari protein juga ya. Ini sumbernya dari meat, daging, ikan, dan zat alternatif lainnya. Sedangkan yang paling sedikit itu dari lemak, minyak, dan lain sebagainya, dan sediaannya. Nah, kita akan membahas sekarang terkait dengan kebutuhan nutrisi pada bayi dan
yang lainnya sesuai dengan panduan usia. Jadi kebutuhan energi pada bayi ini adalah 108 kilokalori per kilogram berat badan dengan 1,5 kali masa pertumbuhan dan 98 kilokalori per kilogram berat badan pada usia 2,5 atau sesuai masa pertumbuhan ini sesuai dengan Food Nutrition Board. Sedangkan ASI ini mengandung antibodi untuk melawan virus dan bakteri. Jadi sebisa mungkin memang bayi itu harus diberikan ASI selama 2 tahun ya, karena ini akan mengandung antibodi untuk melawan virus dan bakteri. Formula yang bagus ini didapatkan dalam protein yang dalam air mendidih, kedelai, susu sapi, kasein hidrolisat, elemen asam amin, berdasarkan American Academy of Pediatrics. Sedangkan makanan pertama semi padat yang dianjurkan pada bayi yang berusia 6 bulan ke atas yaitu sereal yang diperkaya dengan toddler dan usia prasekolah. Ini panduannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi kebutuhan minimal bagi toddler itu adalah 480 gram yang terdiri dari kebutuhan susu untuk memberikan susunannya ya, untuk memberikan protein, vitamin A dan B serta C serta kalsium dan fosfat ini untuk pertumbuhan tulang. Toddler harus menerima 4 porsi per hari dari kelompok buah-buahan dan sayuran, 1 sampai 2 sendok teh mentega ini untuk sumber vitamin A. Dan untuk usia prasekolah ini harus mencapai 30 sampai 90 gram dari kelompok daging, 4 sampai 5 porsi kelompok sayur dan buah, atau 3 sampai 4 sendok teh mentega. Nah, ini panduan gizi untuk anak sekolah. Ini biasanya akan terjadi penurunan bertahap kebutuhan energi dan gizi terkait dengan aktivitas, nafsu makan dan lain sebagainya. Kalau usia sekolah ini biasanya justru nafsu makannya meningkat ya, dan menuntut makanan yang lebih variasi. Nah, kebutuhannya ini adalah 480 gram dari kelompok susu, 60 sampai 90 gram dari daging, 4 atau lebih dari porsi buah dan sayur, dan 1 sampai 2 sendok teh mentega. Untuk remaja, ini kebutuhan kalori ini akan meningkat dengan pesat karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang meningkat. Kalau remaja wanita ini bisa 2.200 kilokalori per hari, sedangkan pada remaja pria ini 2.500 sampai 3.000 kilokalori per hari, ini berdasarkan aktivitas juga. Pada remaja bisa saja muncul gangguan nutrisi yang sering muncul, itu biasanya karena sudah merasa terlalu berlebihan gemuk, itu ya dia menjadi anoreksia, bulimia nervosa dan anoreksia nervosa. Bulimia nervosa itu suatu gangguan diet di mana dia ketika makan itu dikeluarkan lagi. Jadi ketika makan merasa menyesal, kemudian dia sogok itu makanan supaya bisa keluar. Ini bulimia. Kalau cuma anoreksia sih paling nggak doyan makan saja ya, tapi hati-hati dengan bulimia, ini bisa mengancam status gizinya dan ke psikologisnya juga. Nah, kita menginjak ke usia dewasa awal dan dewasa tengah. Ini kebutuhan energinya bisa menurun selama bertahun-tahun. Obesitas sering terjadi karena penurunan latihan fisik, peningkatan makan di luar, dan kemampuan makan mewah. Wanita dengan kontrasepsi oral ini juga bisa meningkatkan kandungan nutrisi dalam tubuhnya, terutama vitamin C, B kompleks, Fe dan kalsium. Sedangkan untuk lansia ini malah justru mengalami penurunan kebutuhan kalori sebenarnya ya. Jadi kalau wanita ini cuma 1.900 kilokalori per hari, sedangkan kalau pria ini 2.300 kilokalori per hari, sama dengan remaja wanita kan. Nah, lansia ini bisa berisiko bermasalah dengan nutrisi, berhubungan dengan medikasi atau penyakit kronik. Jadi kalau lansia mengalami penyakit degeneratif, ini bisa menyebabkan gangguan nutrisinya. Obat ini juga bisa mempengaruhi absorpsi, metabolisme zat gizi, dan berefek terhadap nafsu makan. Obat yang meningkatkan nafsu makan seperti prednison
insulin ini bisa menyebabkan obesitas. Jadi kalau orang dengan insulin tawar itu bisa pemberian insulin pada DM ya bisa menjadi gemuk ya, dan dia prednison atau dexamethasone gitu ya, obat-obatan kortikosteroid gitu, itu bisa menyebabkan nafsu makannya meningkat. Sedangkan obat yang menurunkan nafsu makan itu misalnya obat untuk menurunkan tensi yaitu captopril, digoxin untuk jantung, ini malah justru menurunkan kandungan nutrisi dari tubuh, menyebabkan dia tidak nafsu makan sehingga terjadi malnutrisi. Nah, ini beberapa bahaya yang disebabkan jika ibu hamil atau ibu menyusui ini kekurangan darah. Bagi ibu hamil yang kurang darah ini akan membahayakan ibu terutama waktu melahirkan, mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan dan dapat pula membahayakan jiwanya. Karena nanti kalau bisa terjadi perdarahan, bayinya juga kurang nutrisi gitu ya, menjadi growth retardation. Sedangkan untuk ibu menyusui yang kurang darah ini akan menyebabkan tubuh ibu lemah juga akan mengganggu pertumbuhan anak yang sedang disusui. Arti tumbuh kembang bagi anak ini adalah siklus tumbuh kembang anak ya. Jadi anak itu kan lahir mendapatkan ASI dari ibunya, kemudian dia sudah bisa merangkak, duduk, berjalan, berlari, main bola gitu ya. Anak yang diberi cukup makanan sehat dan ia tidak sakit, maka anak makin bertambah umur, maka bertambah berat badan, makin tambah tinggi, makin bertambah besar dan bertambah kepandaian serta keterampilannya. Nah, ini anak yang tumbuh dan berkembang. Jadi kalau anak tidak diberikan ASI, kemudian dia sakit-sakitan, kemudian di samping itu dia juga berpikir untuk sekolah, nanti biasanya cenderung ke arah berat badan dan tinggi badannya juga akan terhambat. Nah, ini adalah gambar makanan sehat. Jadi kalau makanan sehat itu harus mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur atau karbohidrat, lauk pauk dan susu, serta dari sayuran dan buah. Makanan sehat itu makanan pokok yang terdiri dari tadi, bisa sumber karbohidrat tadi ya, padi, beras ya, kemudian jagung, sereal, roti gitu ya. Lauk pauk ya bisa dari berfungsi sebagai zat pembangun tadi, itu bisa berasal dari daging, ikan, protein nabati yang lainnya, telur, susu gitu ya. Dan pengatur ini harus ada di dalam makanan kita, yaitu sayur dan buah-buahan. Nah, hidangan yang dimakan diusahakan selalu terdiri dari terigu. Nah, makanan tadi harus mengandung ketiganya. Nah, ibaratnya makanan sebagai zat tenaga. Kalau mobil saja membutuhkan bensin untuk berjalan, maka supaya bertenaga kita pun membutuhkan karbohidrat di dalam tubuh kita untuk beraktivitas. Jadi manusia perlu makan sebagai zat tenaga, terutama karbohidratnya, agar saat bekerja, belajar, dan berolahraga ini cukup tenaganya. Ini contoh zat tenaga, contohnya adalah makanan berasal dari beras, mentega, mie, talas, kue, ubi, jagung, sagu, terigu, roti, gula, minyak goreng, kentang, dan umbi-umbian. Makanan sebagai zat pembangun itu ibaratnya adalah tanaman yang memerlukan pupuk agar dapat tumbuh. Jadi manusia pun memerlukan makanan agar dapat tumbuh dari jenis zat pembangun, yaitu tempe, tahu, teri, telur, susu, ikan mas, ikan asin, ayam, daging sapi, kacang-kacangan, kedelai, sereal, dan ikan-ikanan. Ada ikan lele, ikan nila, ikan gurame, dan udang. Nah, sebagai zat pengatur, ini contohnya misalnya seperti polisi saja di jalan raya. Maka agar lalu lintas itu berjalan dengan tertib dan teratur, maka dibutuhkan polisi untuk mengaturnya. Nah, makanan ini sebagai zat pengatur, ini maksudnya agar semua bagian tubuh ini dapat melaksanakan tugasnya secara teratur. Maka sayuran yang menjadi zat pengatur itu adalah dari sayuran dan buah-buahan. Sayur kangkung, sayur bayam, daun singkong, daun ubi, kacang panjang, dari jenis wortel, pepaya, labu kuning, nangka, nanas, dan mangga, serta jeruk. Penganekaragaman pangan dan gizi ini supaya pangan yang bergizi
yang kita asumsi ini adalah zat pangan yang dimakan secara beraneka ragam. Makin beragam maka makin tinggi gizinya, sebab tidak ada satu jenis pangan yang gizinya lengkap. Jadi menyusun hidangan keluarga perlu bahan makanan beraneka ragam. Trik guna makanan adalah pedoman menyusun hidangan keluarga berdasarkan keanekaragaman tadi. Maka terdiri dari makanan pokok, bisa tidak harus beras ya, terdiri dari zat tenaga yang lain tadi, ada jagung, ada sagu, ada ketela dan lain sebagainya. Sedangkan lauk pauk ini dapat diselang-seling dari hewan, misalnya telur, daging, ikan dapat diseling dengan tempe, tahu dan oncom. Sayuran dan buah ini banyak ragamnya. Pilih saja mana yang ada di lingkungan kita dan terjangkau. Mengolah satu jenis bahan makanan menjadi aneka ragam hidangan, misalnya berbagai jenis panganan dari singkong. Sumber aneka ragam pangan yang tersedia sewaktu-waktu dapat diusahakan dari pekarangan atau kebun sendiri. Ini tanda-tanda seorang kurang darah itu berkunang-kunang, lemah, badan lesu, cepat lelah, gampang ngantuk, lidah bibir pucat, dan wajah pucat. Nah, untuk menentukan apakah tubuh kita itu cukup nutrisinya, kita akan adakan kuis ya. Jadi ini rumus perhitungan energi atau nutrisi. Untuk pemberian makan oral, maka bantu klien dalam pemberian makan. Makan diberikan merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Biarkan klien mengosongkan mulutnya setiap sendokan, diberikan kunyah dulu, selaraskan dengan kecepatan pemberian makan dengan kesiapan mereka. Nah, kalau nutrisi enteral, ini nutrisi yang diberikan melalui saluran gastrointestinal, misalnya gastrotomi, yeyonotomi, dan nutriogastric tube. Pada klien yang mengalami kesulitan makan, ini penting diberikan nutrisi enteral. Dapat mengurangi sepsis, memelihara struktur dan fungsi intestinal, serta digunakan pada klien post-op trauma yang untuk menyediakan cairan, elektrolit, dan nutrisi. Semua formula pemberian melalui selang adalah bebas laktosa. Kalau enteral tadi kan pemberian makanan melalui tube ya. Ini komplikasinya bisa terjadi aspirasi jika pemberiannya memasukkan udara ya, kemudian komplikasi gastrointestinal, masalah dengan akses alat, dan komplikasi elektrolit dan metabolik. Sekarang kita bahas tentang parenteral, nutrisi yang diberikan melalui jaringan IV, intravena. Untuk klien yang tidak mampu mengabsorpsi sendiri, kemungkinan digestinya rusak, maka ini harus diinfus melalui vena pusat untuk mencegah trombosis. Kecepatan pemberian larutan ini 40-60 ml per jam. Dengan komplikasi pemberian makan melalui parenteral ini adalah hiperglikemi, hipoglikemi, kelebihan glukosa dalam darah, kekurangan, sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, emboli udara, trombosis vena sentral. Nah, ini adalah ranah perhitungan nutrisi. Jadi kita berikan form atau kuesioner kepada seseorang. Misalnya saya punya penyakit atau kondisi yang membuat saya mengubah jenis makanan yang saya makan. Misalnya saya ukur saja, ini langsung tutorial ya. Saya ini beresiko mengalami yang namanya DM karena orang tua saya dan mertua saya itu mempunyai penyakit DM. Jadi saya beresiko tinggi untuk mengalami DM. Yang perlu saya rubah itu adalah komposisinya, rendah gula dan glukosa serta rendah karbo, berarti nilai saya 2. Saya makan kurang dari 2 kali sehari, misalnya saya makan itu kadang per 1, kadang 2 kali, itu berarti nilainya 3. Jika saya makan sedikit buah sayur, itu nilainya 2, karena saya tidak sedikit ya, saya banyak memakan sayuran dan buah, itu saya beri 1. Saya minum lebih dari 3 bir beralkohol setiap hari, jika tidak berarti 0. Yang kedua, saya punya masalah gigi dan mulut yang membuat saya susah makan, tidak berarti 0. Saya tidak punya cukup uang untuk membeli makanan yang saya perlukan, jika iya 4, jika tidak berarti 2 misalnya, karena saya tidak bisa membeli makanan yang terlalu mahal, saffron misalnya, ya. Saya kebanyakan makan sendirian, tidak juga, jika iya itu 1. Saya minum 3 atau obat yang diresepkan atau obat-obat yang berdiri dalam 1 hari, tidak, 0.
Jika tanpa diinginkan saya kehilangan atau menambah berat badan 5 kg dalam 6 bulan terakhir. Saya kehilangan, tidak, saya menginginkan saat ini. Saya tidak selalu mampu secara fisik untuk berbelanja, memasak dan makan sendiri. Nah, jika skor Anda 0 sampai 2, itu berarti Anda bagus. Ya, cek lagi dalam 2 bulan. Jika nilai Anda 3 sampai 5, itu Anda berisiko nutrisional sedang. Maka cek kembali apa yang bisa untuk meningkatkan kebiasaan makan dan gaya hidup Anda. Periksa lagi 3 bulan. Jika lebih dari 6, Anda berisiko nutrisi tinggi. Boleh checklist ini untuk mengunjungi dokter atau ahli gizi atau tenaga profesional lainnya. Ini nilai saya tadi berapa ya? Lebih dari 6, berarti saya berisiko nutrisinya terganggu. Nah, silahkan dicoba masing-masing, silahkan dicoba. Saya 6, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Ini adalah checklist untuk mengecek kebutuhan nutrisi Anda. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa dijadikan bahan untuk panduan Anda ketika diet atau menentukan nutrisi pada pasien Anda, karena kalau di anestesi kan harusnya menentukan nutrisi pre dan post op. Jadi kalau post op itu kan harus banyak protein, banyak vitamin dan buah untuk mempercepat penyembuhan luka dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi panduan Anda ketika nanti praktek KDM. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.